Perjalanan saya menyembuhkan dia, semua saya lakukan apa saja. Walaupun Titi sempat menyesali karena tidak memperhatikan Indra sebelumnya, namun di saat-saat penyembuhan, Titi justru berusaha tegar dan memberikan seluruh kasih sayangnya. Jadi saya selalu anaknya menjadi pecandu narkoba. Bisa Anda bayangkan anak yang begitu Anda cintai, tanpa Anda duga sudah menjadi pecandu berat. Inilah yang dialami oleh mantan model, penyanyi, dan pemain film Titi Qadarsih. Walaupun pada awalnya dia sempat menyangkal peringatan yang diberikan oleh rekan-rekannya, namun akhirnya dia harus mengakui keadaan yang sebenarnya setelah melihat Indra, anaknya terbaring tidak berdaya di rumah sakit. Walaupun hatinya sempat hancur dan tidak tahu harus melakukan apa, Titi sadar bahwa hubungan batin dan cinta kasih antara orang tua dan anak, terutama antara ibu dan anak, lebih kuat dari godaan narkoba. Sekarang mari kita saksikan bagaimana kisah Titi menyembuhkan Indra dari kecanduan narkoba dalam segmen True Story. Wanita, pasti Anda semua ingat Titi Qadarsih. Mantan model, penyanyi, dan pemain film ini pernah mengalami peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu Indra, anaknya pernah terjerat dunia narkoba. Titi salah satu perjuangan saya yang terberat, yang tadinya saya tidak mau melakukannya. Tapi kata-kata tidak mau tidak ada lagi dalam perjalanan saya menyembuhkan dia, semua saya lakukan apa saja.
Walaupun Titi sempat menyesali karena tidak memperhatikan Indra sebelumnya, namun di saat-saat penyembuhan, Titi justru berusaha tegar dan memberikan seluruh kasih sayangnya. Jadi saya selalu mencari saat yang tepat. Kapan saya bisa berdialog dengan dia, dekat dengan dia. Pada saat-saat yang tepat itu saya memberikan satu kata-kata, satu kalimat, satu pengarahan lah gitu. Kalau seorang guru kepada anaknya, tapi saya bicara sebagai seseorang ibu atau wanita atau perempuan kepada seseorang yang perlu pertolongan tetapi dia tidak bicara. Dia tidak sama sekali hopeless, jadi wajahnya putus asa. Tetapi saya terus memberikan suatu semangat. Yang penting diri saya dulu, saya beri semangat. Jadi dengan semangat itu saya memberikan dia suatu pendekatan. Sehingga terjadilah kedekatan batin, secara batin yang kita dekat sekali. Itu malah membuat terapi penyembuhan ini ada titik terang. Jadi saya mengatakan bahwa tadi mama sudah bilang sama orang kalau kamu sakit. Kok mama bilang, iya supaya orang tahu dan kamu tambah disayang, supaya kamu sembuh. Oh mama, saya sakit ya mah. Jadi ada pertanyaan itu terulang terus. Padahal dia juga sudah merasakan sakit yang habis-habisan. Jadi saya membuat satu cara saya itu yang mustahil, tapi saya anggap ini satu-satunya jalan. Karena bagaimana juga tidak bisa ditunggu. Jadi kita lah yang harus melangkah sendiri gitu. Dengan curahan kasih sayang Titi, Indra pun berhasil sembuh dari ketergantungannya pada narkoba. Dia berkata sendiri, Mah, Iin ingin sembuh. Itu buat saya sudah sebagai suatu siraman. Air hujan yang sejuk sekali dia. Doa saya terus tebal, berbicara terus, dan saya berdoa terus untuk dia. Mungkin ya, dengan kepasrahan kami yang dalam juga keluarga selalu mendoakan. Jadi semuanya alhamdulillah berjalan dengan ringan saja, dengan baik. Walaupun lama terapinya 2 tahun, tapi bagi saya setelah anak saya kembali berangsur-angsur sembuh, dan kebetulan, semuanya kebetulan, dia bertemu dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan dia, yang sangat beriman, yang memberikan jalan contoh. Kamu berdoa saja, hilang itu semua. Kamu berdoa saja, ringan itu semua. Jadi itu juga memberikan saya satu semangat, bahwa tidak saja kita harus berobat ke dokter, ke rumah sakit, kemudian terapi, ke ilmu dokter, ke psikolog ya. Tapi ternyata juga berobat itu dari hati ke hati kita. Kita harus dekat sekali dengan anak kita. Dan kita harus pikirkan bahwa jangan sekali-sekali melihat dia seperti orang sakit. Tapi kita harus berpikir dan mendekati dia seperti kita sangat membutuhkan dia. Disitulah dia percaya diri dia berangsur-angsur kembali. Dia kuat lagi. Percaya diri dia lahir kembali. Apakah Anda sekarang sedang bingung atau bosan karena setiap akhir minggu selalu Anda lewatkan dengan kesendirian? Sementara Anda sudah kangen ingin berbagi cerita dengan seseorang yang dekat dengan hati Anda. Apabila Anda sudah tidak tahan dengan kesendirian yang terus-menerus, Anda tidak usah bingung. Sekarang ini sudah menjamur usaha yang namanya Love Broker. Jadi bukan cuma saham saja yang harus punya broker. Urusan cinta pun sekarang menggunakan jasa broker. Angkat telepon, katakan apa yang Anda inginkan, dan semuanya akan diatur oleh Love Broker Anda. Bagaimana cara kerja Love Broker ini? Kita simak saja dalam Lifestyle.
Wanita di era serba mudah ini ternyata mencari jodoh juga menjadi mudah. Nggak percaya? Sekarang ada yang namanya love broker. Biasanya broker kan berhubungan dengan saham, tapi broker yang ini memang melulu mengurusi cinta. Kalau Anda memang orang yang selalu dan terlalu sibuk hingga lupa pada urusan mencari pasangan, Anda kini bisa menghubungi love broker. Sering juga disebut sebagai biro jodoh. Kalau dulu hanya ada sarana mencari melalui surat, kini media biro jodoh pun tidak mau ketinggalan meluas hingga ke penggunaan teknologi canggih. Dari menggunakan telepon biasa hingga menggunakan fasilitas internet. Lebih cepat dapat jodoh deh. Caranya mudah sekali. Anda tinggal menghubungi love broker tertentu dan dialah yang akan mengatur semua untuk Anda dan calon pasangan Anda. Sebutkan saja ciri-ciri ideal Anda dan love broker akan mencari yang paling dekat dengan tipe idola Anda. Suatu hari, jika love broker menemukan tipe yang Anda cari, mereka akan mengatur jadwal pertemuan. Anda tinggal datang ke tempat yang telah ditentukan, tidak perlu Anda yang mengatur appointment. Jika nanti setelah bertemu dengan calon pasangan Anda, tinggal Andalah yang mengatur langkah selanjutnya. Apakah akan cocok atau tidak? Apakah akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya atau tidak? Kalau dalam beberapa kali pertemuan Anda merasa cocok, nah boleh Anda mulai percaya bahwa itulah jodoh Anda. Mudah kan?